Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab burung perkutut malas bunyi. Penyebab burung perkutut malas bunyi karena banyak komen-komen di video saya menanyakan tentang Mas, penyebab kenapa sih burung perkutut tadinya manggung, tadinya gayer, tadinya gacor, sekarang kok malas bunyi, kenapa sih? Banyak pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga saya ingin berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan pengertian saya pribadi, pengertian teman-teman, sebagai pedoman saya pribadi dan pedoman sebagai saya pribadi untuk merawat burung perkutut. Kenapa burung perkutut saya itu, dan banyak pertanyaan kenapa burung perkutut itu malas bunyi dan tadinya gacor dan tidak gacor, seperti itu. Istilahnya kenapa burung perkutut macet, seperti itu. Dan jangan lupa subscribe dulu, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Dan tidak apa-apa saya ucapkan, semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, selalu diberi kesehatan, selalu diberi banyak rezeki, diberi kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Faktor pertama kenapa burung perkutut itu macet bunyi bisa disebabkan dengan beberapa penyebab, di antara lain adalah seperti ini. Kenapa burung perkutut itu bisa macet bunyi, malas bunyi, karena ini bisa dengan kegemukan. Faktor pertama itu bisa kegemukan, faktor kedua itu bisa cacingan, faktor ketiga bisa kurang jemur. Selain itu juga bisa faktor keempat bisa salah perawatan, faktor kelima bisa faktor makanan burung perkutut, faktor keenam bisa mental memang bawaan mental burung perkutut, faktor ketujuh bisa kenyamanan burung perkutut tersebut. Selain itu juga ada faktor ke-8. Faktor ke-8 itu ada faktor kesehatan burung perkutut, entah burung itu lagi sakit atau tidak. Jadi itu kunci utama, kunci sukses untuk memelihara burung perkutut itu harus sehat dulu. Faktor ke-10 ada burung perkutut itu giras atau tidak. Jadi banyak pertanyaan, Mas, kenapa burung perkutut saya itu malas bunyi, seperti itu. Jadi banyak penyebabnya, dan saya akan berusaha membagikan tip untuk sesuai pengalaman saya pribadi, seperti itu. Dan gini, saya ulas satu persatu. Jadi faktor pertama tadi adalah faktor kegemukan. Jadi burung perkutut bila mana ini kan gemuk ini. Bila mana burung perkutut itu gemuk, jadi dia malas-malasan untuk bunyi. Istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena dia kelebihan lemak, kelebihan berat badan, dan ingin bergerak saja dia susah, dan cuma ingin makan terus-menerus seperti ini kan, cuma makan terus-menerus, jadi mengakibatkan burung perkutut itu malas bunyi. Jadi istilahnya cuma makan terus bertengger lagi, paling bunyi hanya 1 kali 2 kali, tidak manggung setiap harinya, seperti itu adalah merupakan faktor kegemukan. Jadi seperti itu. Dan untuk solusinya adalah faktor kegemukan itu adalah kita rajin-rajin menjemurnya dan mengembunkannya. Setelah itu kita kasih batu bata, remuan batu bata merah, istilahnya seperti itu, buat asinan dia. Jadi untuk istilahnya untuk variatif makanan burung untuk perkutut tersebut, selain millet, jiwawut, otek, ketan hitam, biji sawi, dan lain sebagainya itu. Jadi kita kasih burung perkutut itu batu bata merah yang sudah diremuk, lalu ditaruh cepuk sendiri seperti ini. Seperti itu. Jadi faktor pertama itu faktor kegemukan. Kenapa burung perkutut macet itu? Satu, kelemon, istilahnya kelemon, burung itu kelemon, kegemukan, seperti itu. Faktor kedua itu bisa burung itu bisa cacingan. Faktor cacingan, kenapa? Kalau burung faktor itu cacingan itu tidak nyaman di tubuhnya, itu tidak nyaman, dan seringnya dia matok-matok bagian bawah dada, karena dia geli, istilahnya geli di bagian duburnya itu geli, dan bagian organ-organ yang di pembuangan itu geli, seperti itu. Jadi kan bentuk cacing itu kalau kadang nelolor, istilahnya keluar dari
anus burung perkutut tersebut, tapi kan kalau mau ditarik itu cacing itu putus, jadi putusannya itu malah masuk lagi seperti itu. Jadi solusinya adalah kita rajin-rajinlah memberi obat cacing, entah itu obat cacing untuk unggas, obat cacing untuk burung, entah itu obat cacing untuk manusia. Kalau kasih obat cacing untuk manusia, dosisnya itu dikecilkan saja, dikasih sekecil mungkin, lalu diloloskan burung perkutut tersebut. Itu faktor yang kedua adalah cacingan. Jadi kalau dikasih obat cacing seperti merek-merek yang ada di apotek atau toko-toko pakan burung, itu kasih aja 1/4 atau 1/8-nya saja. Faktor yang ketiga, sekarang faktor yang ketiga, kenapa burung perkutut malas bunyi, bisa diakibatkan dengan pola karena kegemukan. Selain itu kurang jemur juga bisa. Jadi burung perkutut itu kalau kurang jemur itu dia bulunya di sini kiri kanan itu mengkorok dan merinting itu, dan dia sering didis, istilahnya sering didis itu karena faktor kurang jemur. Itu faktor yang ketiga. Solusinya adalah rutinlah menjemur untuk burung perkutut itu, minimal itu seminggu 3 kali itu, tapi setiap hari juga nggak apa-apa, dari jam 6 pagi sampai jam 10 siang itu udah cukup. Kalau enggak ya juga satu harinya itu 1 jam atau 2 jam udah cukup, seperti itu. Yang penting dia terkena sinar matahari untuk menambahkan keset-keset bulu dan menambahkan kesehatan burung perkutut tersebut. Itu faktor yang ketiga. Ada lagi faktor yang keempat adalah faktor perawatan, salah perawatan seperti itu. Jadi salah perawatan, jadi pemilik lama sampai pemilik yang baru itu dia tidak memberikan solusi perawatan. Dulu perawatannya begini, yang sekarang kita rubah lagi begini. Nah, jadi kan pola perawatan dari A ke B itu sudah salah itu. Jadi harus tanyakan, kita harus membeli burung perkutut walaupun itu sudah jadi maupun setengah jadi, itu kita harus menanyakan ke pembeli yang lama, ke pemilik yang lama, tentang Mas bagaimana perawatannya dari pagi sampai siang, sore, malam itu perawatannya harus bagaimana. Ini kok di tempat Mas itu gacor, terus saya pindah ke tempat saya kok tidak gacor, bahkan gesit, giras dan lain sebagainya. Jadi harus ditanyakan dulu bagaimana perawatannya, dari perawatan pagi hari, perawatan siang hari, perawatan sore hari, perawatan malam hari, harus ditanyakan itu. Lalu kita terapkan di kita sendiri pas waktu belinya itu. Itu yang faktor yang keempat. Faktor yang kelima adalah ada faktor makanan, dan ini hal yang terpenting. Untuk faktor makanan itu pola yang terpenting adalah kita harus ajak aja, maksudnya tidak gonta-ganti untuk merek-merek pakan. Jadi kalau bisa ya pakan-pakan yang bersih, steril, higienis seperti itu. Untuk burung perkutut ada berupa millet, ada berupa godem, biji sawi, ada juawut, ketan hitam, ada beras merah, ada yang semuanya itu bisa banyak kandungan nutrisi maupun proteinnya yang tinggi. Jadi kita harus kombinasikan sendiri. Kalau nggak mau ribet ya beli pakan yang merek-merek pabrik atau merek-merek home industri milik teman-teman kita sendiri. Jadi itu untuk faktor makanannya itu harus penting. Jadi jangan digonta-ganti, itu aja. Harus ilmu titen burung perkutut itu sukanya merek apa dan sukanya makanan apa, seperti itu. Faktor yang keenam itu ada faktor mental burung perkutut tersebut. Jadi faktor mental burung perkutut itu sangat penting. Karena kenapa kok burung perkutut kita itu malas bunyi atau susah bunyi? Kenapa? Karena faktor mental. Karena terkadang kan burung perkutut kalau di keramaian itu kan malu-malu, entah itu takut untuk keramaian, untuk manggung, untuk gayer, untuk gacor, itu malu-malu untuk burung perkutut kita. Jadi kita harus faktor mental itu harus bisa faktor mental bawaan dan bisa faktor mental didikan, seperti itu. Kalau mental bawaan seperti perkutut pikat, itu mental bawaannya terkadang itu tidak menutup kemungkinan mentalnya juga bagus. Dan untuk faktor melatih mental itu kita harus ratin-ratin menggantang atau ratin-ratin diajak jalan-jalan, itu bisa mengubah faktor mental burung perkutut tersebut, seperti itu. Yang keenam itu faktor mental, kenapa burung perkutut tidak mau bunyi seperti itu. Dan solusinya kalau mau faktor mentalnya bagus itu harus sering-sering diajak jalan-jalan, sering-sering diajak
main latber, latpres atau gantang-gantangan kecil yang milik teman-teman kita sendiri di rumah-rumah, silaturahmi ke tempat teman kita A, teman kita B, teman kita C, itu kan kita harus saling-saling bawa ke sana ke sini supaya apa? Faktor mental didikan atau faktor mental bawaan bisa terasah, bisa teruji seperti itu. Dan ketujuh itu faktor mental kenyamanan. Kenapa burung perkutut kita macet itu? Faktor yang ketujuh itu adalah faktor kenyamanan. Ya, kalau faktor kenyamanan itu terkadang burung itu, istilahnya burung itu kurang nyaman dengan sangkarnya. Jadi pertama itu kurang nyaman dengan sangkar, kurang nyaman dengan tangkringan, kurang nyaman dengan lokasi di sekeliling rumah kita, atau lokasi di sekeliling gantangan, atau lokasi di sekeliling tempat gantang atau cantelan burung perkutut kita ini. Jadi solusinya adalah kita harus dibuat senyaman mungkin burung perkutut kita itu nyaman, entah itu di gantangan, entah itu di teras, entah itu di kerek di atas ketinggian atau kerean atau di bawah pohon, itu dibuat senyaman mungkin. Kalau dia udah nyaman, udah manggung, gair, gacor, rajin, nah itu kita bisa pelan-pelan pindah ke, istilahnya ke, pertama di teras itu dulu, teras kok gacor, gair, jangan di situ terus. Jadi kita pindah lagi ke bawah pohon, coba bawah pohon kok juga manggung, gair, gacor, di situ udah manggung, gair, gacor, pindah lagi kita ke kerean. Setelah dipindah-pindah ke A, B, C, D, itu gair semua, udah manggung semua. Jadi kita harus melatih, harus mengasah seperti itu. Dan ada faktor ke-8. Faktor ke-8 itu ada faktor burung itu sehat apa tidak, faktor penyakit atau faktor kesehatan burung perkutut tersebut sedang sakit apa tidak. Terkadang bisa burung kita pas waktu sakit, entah itu sakit karena kedinginan, apa itu mengkorok, atau pada waktu burung itu mabung atau brodel atau ngurak atau mabung bulu lah istilahnya seperti itu. Jadi kan burung harus ekstra istirahat, harus diistirahatkan, entah itu di kerodong atau dibuka kerodong, tapi di tempat yang sepi seperti itu. Entah itu burung cacingan, entah itu burung pilar atau burung harus diistirahatkan, harus dimaksimalkan perawatannya, karena burung itu kalau faktor sakit, burung itu tidak akan bunyi. Walaupun bunyi itu terkadang cuma 1 kali 2 kali dan tidak maksimal seperti biasanya, seperti itu. Faktor ke-8 itu faktor sakit, seperti itu. Faktor yang ke-9 adalah bisa juga burung perkutut kita itu giras. Jadi banyak pertanyaan, Mas, kok kenapa burung perkutut saya itu malas bunyi? Karena banyak penyebabnya. Di antaranya adalah faktor yang ke-10, ke-9 ini adalah faktor giras. Kenapa? Karena baru faktor burung giras, otomatis kan burung itu mentalnya sudah tidak ada di keramaian atau di lalu lalang kendaraan atau lalu lalang orang, itu dia udah giras dulu dan mengakibatkan luka-luka di bagian sayap kiri kanan, berdarah kiri kanan, dan dia tidak nyaman. Faktor giras itu. Oleh sebab itu faktor pondasi awal untuk burung untuk manggung yang maksimal, untuk faktor mental yang bagus itu kita harus menjinakkan dulu pondasi. Burung perkutut bagus itu menjinakkan dulu, menyamankan dulu. Kenyamanan burung itu sangat bagus untuk terapi seperti itu. Jadi untuk dibawa jalan-jalan sana sini, di terapi seperti itu, selalu dipegang tiap malam, selalu dimandikan, itu termasuk bisa menjinakkan burung seperti itu. Jadi perkutut itu ada banyak faktor yang sudah saya sebutkan tadi, 1 sampai 9 bahkan sampai 10 itu ada diantaranya faktor giras. Jadi walaupun mau digantang di tempat latpres maupun lomba, kalau burung perkutut giras itu otomatis kan kalah saing untuk faktor mentalnya, untuk fighter untuk tersebut. Karena di rata-rata di lomba itu ramai, banyak orang, banyak pendatang, banyak mobil, banyak lalu lalang kendaraan, banyak lalu lalang orang di sekeliling. Jadi kan kita harus menjinakkan dulu untuk faktor mental dulu, tidak takut orang, tidak takut mobil, tidak takut kendaraan seperti itu. Kalau untuk membuat burung perkutut itu maksimal di arena lomba. Kalau untuk cuma rumahan saja, ya kita harus
menjinakkan dulu untuk dinikmati anggungannya masuk ke telinga sampai masuk ke telinga kanan kiri dan masuk ke hati, itu udah seneng menurut saya pribadi seperti itu. Dan untuk bisa buat teman ngopi, bisa buat teman silaturahmi antar tetangga, antar RT RW, istilahnya itu RT RW, entah itu kelurahan, kabupaten, dan antar komunitas, entah antar daerah kota ini ke kota ini, dan seperti itu. Jadi menambah sedulur, menambah wawasan, menambah ilmu, menambah saudara, seperti itu. Karena apa, seperti itu, silaturahmi juga termasuk dianjurkan dalam semua agama lah, seperti itulah. Demikian ulasan-ulasan dari saya tentang mengapa burung perkutut itu malas bunyi atau burung perkutut itu macet. Ada banyak penyebab seperti itu. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini untuk perkembangan selanjutnya. Salam rahayu, salam silaturahmi, salam kongmania, salam pejabat erat selalu, salam persaudaraan, salam kekeluargaan, salam Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke dan terlebih pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.